Jemaat Tuhan yang terkasih, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami mohon Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan, hati kami benar-benar siap untuk menerima firman itu. Sehingga melalui firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh menolong kami untuk kami dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan, cinta kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Berkati juga jemaat-Mu yang mendengar. Berkatilah waktu yang ada ini Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, bersyukur ya hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan, kita bisa beribadah, kita juga diberi kesempatan untuk bisa dengar firman Tuhan. Hari ini temanya masih dalam seri reformasi gereja, kita akan membahas tentang kitab suci dan manfaatnya. Bagian firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, Bapak Ibu dapat menyimak di layar atau di handphone. Nanti saya akan bacakan bagi kita sekalian. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau telah mengetahui ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau telah sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya rasa ya kita semua pernah dengar pepatah yang mengatakan begini. Bukan, buku adalah jendela dunia. Pernah dengar ya? Sejak kecil kita pasti sering dengar orang mengatakan baca buku banyak-banyak karena buku adalah jendela dunia. Kenapa dikatakan jendela dunia? Karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita ketahui dari buku-buku yang kita baca. Mau tahu tentang makhluk hidup apa aja sih yang ada di dasar laut? Ada bukunya. Mau tahu tentang jenis-jenis serangga? Ada bukunya. Mau tahu bagaimana cara mengubah dari habit yang buruk ke habit yang baik? Ada bukunya. Mau tahu bagaimana cara mengelola keuangan? Ada bukunya. Meskipun ada juga orang yang mengatakan bahwa bukunya bisa jadi berguna kalau uangnya ada. Kalau nggak ada uangnya, apa yang mau dikelola ya? Jadi bukunya jadi nggak berguna. Mau tahu bagaimana cara menurunkan berat badan? Ada juga bukunya ya. Jadi untuk berbagai macam yang ingin Bapak Ibu ketahui, ada bukunya sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal menurunkan berat badan ya, saya jadi teringat dulu saya pernah beli satu buku judulnya I Had Diet dari Yulia Balsum. Pernah lihat buku ini enggak? Buku ini cukup bestseller. Jadi saat saya lagi pelayanan di Semarang itu adalah saat-saat di mana berat badan saya itu melonjak tinggi banget. Lama-lama saya mulai nggak nyaman karena saya harus rekaman setiap hari, kejar tayang dan
secara looks nggak oke gitu. Nah, tiba-tiba di Instagram saya ketemu review orang setelah baca buku ini, I Hate Diet, punyanya Yulia Balsum. Ada yang mengatakan begini, bagus banget bukunya, mindset saya berubah banyak setelah saya baca buku ini. Sekarang saya sudah turun 23 kilo. Wih, menarik dong gitu ya. Siapa yang gak menarik? Saya langsung check out buku itu. Ketika bukunya sampai, saya langsung baca. Saya lihat daftar isinya tuh ada apa aja gitu. Bagus juga nih buku ini ya. Pembaca jadi diajarkan gimana sih caranya mempercepat metabolisme tubuh, bagaimana menghitung kalori, protein yang masuk dalam tubuh juga harus dihitung, harus ada disesuaikan sesuai dengan berat badan saat itu. Bagus sekali bukunya. Nah, tapi saudara, belum sampai 2 minggu buku itu udah gak saya baca lagi. Apa karena saya sudah selesai baca bukunya atau karena berat badan saya sudah turun? Enggak juga gitu ya. Tapi karena ternyata saya merasa bahwa ini buku hanya sekedar teori doang gitu. Buku ini tuh penuh dengan teori gitu. Nah, Bapak Ibu, disinilah letak kesalahan saya. Ketika saya baca buku ini, ada aspek yang saya abaikan. Apa itu? Bagian prakteknya. Padahal untuk bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari buku ini, ada teori dan praktek yang harus berjalan beriringan. Kenapa ada orang yang merasakan impact besar dalam dirinya ketika dia baca buku ini, dia bisa turun 23 kilo, sedangkan saya sekilo pun tidak turun pada saat itu. Karena dia praktekkan teori yang dia baca dari buku itu, sedangkan saya tidak. Saat saya gak mempraktekkan buku itu, ya buku itu jadi tampak sangat membosankan banget. Isinya teori, cuma informasi. Saya jadi cuma tahu, oh ya memang metabolisme itu bisa diatur sih, yang kayak gitu-gitu. Tapi tidak memberi efek apa-apa bagi tubuh saya. Dalam pikiran saya saat itu repot banget kalau harus mempraktekkannya. Repot banget kalau saya makan harus hitung kalori. Ya udah, makan aja apa aja yang saya mau. Yang penting enak dan kenyang. Jadi gak usah pusing-pusing masalah sehat atau tidaknya. Itulah mengapa saya dulu susah sekali turun ya. Nah, ketika kita sulit untuk menemukan manfaat dari apa yang kita baca, bisa jadi karena ada yang salah ketika kita membaca. Mungkin ketika kita baca ada yang salah di caranya ketika kita baca. Mungkin kita kalau baca suka skip-skip. Nah, buku ini banyak sekali gambar-gambar ilustrasi yang menarik. Nah, jadi saya cuma skip-skip pada saat itu, gambar mana yang menarik, full color lagi gitu. Nah, jadi saya nggak baca buku itu secara keseluruhan, secara utuh. Atau bisa juga salah kita membacanya, misalnya hari ini kita baca bab 1, 2 bulan kemudian baru kita baca bab 2. Ya udah pasti bab 1-nya kita lupa, baca lagi jadinya. Jadi nggak efektif. Bab sebelumnya ngomong apa. Atau kayak saya tadi, baca tapi nggak dipraktekkan. Dalam kehidupan sebagai orang Kristen, ketika kita baca Alkitab, kadang kita juga sering merasakan hal yang sama. Kita sulit sekali menemukan manfaat dari pembacaan Alkitab yang kita lakukan. Padahal mungkin kita udah baca Alkitab itu setiap hari, setiap minggu, bahkan satu hari mungkin lebih dari sekali gitu ya. Ada kadang kita baca pribadi, tapi kadang kita bisa baca bersama-sama dengan keluarga. Jadi kadang sehari itu bisa lebih dari sekali. Tapi kenapa kita sulit untuk merasakan manfaat dari apa yang kita baca? Kalau kita sudah merasa bahwa apa yang kita baca nggak ada manfaatnya, akhirnya tidak sedikit orang kemudian berpikir, ya udahlah, nggak usah dilanjutin lagi baca Alkitabnya. Saudara, ada beberapa kesalahan yang mungkin tanpa sadar kita lakukan pada saat kita membaca Alkitab. Dan itu akhirnya membuat kita merasa bahwa baca Alkitab itu nggak ada manfaatnya. Ada banyak ya tentu, tapi hari ini saya mau bahas 3 aja gitu. Yang pertama adalah, kesalahan pertama ketika kita membaca Alkitab, dan akhirnya itu membuat kita sulit menemukan manfaatnya, karena kita membaca Alkitab seperti orang yang lagi baca dan pilih menu di restoran. Saudara, ketika datang ke restoran ya, dikasih menu, kita buka buku menu, kita lihat-lihat menu-menu apa sih yang ada, yang disediakan. Kira-kira menu apa yang menarik, yang bisa memuaskan rasa lapar kita. Kadang-kala ketika kita membaca Alkitab, kita juga berlaku demikian. Kita baca bagian Alkitab hanya bagian yang kita mau aja, yang kira-kira menurut kita menarik aja, yang kemudian akhirnya mau kita baca.
yang kira-kira kata-katanya bagus, kata-katanya seperti kata-kata mutiara, yang kemudian bisa jadi ketika kita baca itu bisa menolong perasaan kita jadi lebih baik. Bagian firman Tuhan yang lain yang berbicara tentang dosa, tentang prinsip hidup sebagai orang percaya itu kita skip, gak perlu dibaca. Saya lagi gak mau dengar soal itu. Saya lagi hanya mau mendengarkan bagian-bagian yang kata-katanya baik dan itu kata-katanya seperti kata-kata mutiara dan itu ketika saya baca itu bisa membuat kena gitu ya. Nah, bagian-bagian yang lain gak usah dibaca. Lagian juga hidup ini sudah penuh dengan tuntutan. Masa iya sih waktu baca Alkitab harus dituntut lagi gitu ya, gak boleh ini, gak boleh itu dan lain sebagainya. Ini kan sekarang hati lagi sedih ya, lagi sedih, mending cari aja bagian firman Tuhan mana sih yang kira-kira cocok, yang kira-kira bisa kena untuk saya. Wah ini nih ada bagian firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Ini Tuhan lagi bicara sama saya, kena banget. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca Alkitab dengan cara seperti ini, kutip-kutip ayat, kutip-kutip kalimat yang kira-kira akan kena aja bagi kita akan sangat mungkin sekali untuk salah dalam memahami bagian firman Tuhan. Karena bisa jadi kita lepaskan teks itu dari konteksnya yang ada gitu. Padahal sebenarnya bagian itu tidak berbicara soal itu, tapi kita salah tangkap. Nah kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua dalam membaca Alkitab adalah kita baca Alkitab seperti orang yang lagi baca kamus atau baca buku referensi. Saudara biasanya kalau baca kamus itu saudara bacanya dari awal sampai akhir nggak? Ada yang pernah selesai baca kamus dari awal sampai akhir? Soalnya biasanya orang kalau baca kamus itu kan nggak dibaca secara keseluruhan ya dari awal sampai akhir. Biasanya orang kalau buka kamus itu hanya untuk cari arti dari istilah yang pengen diketahui aja atau yang pengen dibutuhkan aja. Kadang-kala kita juga baca Alkitab kayak gitu. Kadang-kala kita baca Alkitab jika kita butuh aja, butuh informasi, butuh penjelasan tentang satu topik tertentu. Misalnya kita sedang berdebat dengan pasangan, kira-kira bagian firman Tuhan mana nih yang bisa jadi referensi untuk mendukung argumen saya, supaya saya bisa menang ketika saya berdebat dengan pasangan saya gitu ya. Ada referensinya, buka Alkitab. Untuk menyindir kesalahan orang lain, cari ayatnya, mana ya yang kira-kira bisa mendukung. Kalau mau pinjam uang, cari kira-kira bagian firman Tuhan mana ya yang bisa mendukung supaya sangat meyakinkan. Sorry aku boleh minta tolong gak? Aku boleh pinjam 100 gak? Sorry tapi lagi gak ada. Tapi bagian firman Tuhan mengatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, sebab demikianlah. Ini bukan aku loh yang ngomong, firman Tuhan loh yang ngomong, bertolong-tolonglah, masa kamu gak nolong sih gitu. Pakai bagian firman Tuhan untuk mendukung kepentingan diri kita. Atau kita lagi butuh buat bikin caption, nah baru tuh kita buka Alkitab. Kutip-kutip ayat mana yang mendukung. Alkitab dijadikan seperti buku referensi kalau kita lagi butuh informasi atau penjelasan tentang topik tertentu. Atau kesalahan yang ketiga adalah kita baca firman Tuhan tapi hanya untuk melengkapi jurnal. Saudara ada yang sedang mengikuti bacaan Alkitab setahun atau mungkin pernah jurnal centang bacaan setahun. Nah, ada nggak? Mungkin ada yang sedang atau mungkin dulu pernah. Atau mungkin bisa dijadikan referensi untuk resolusi tahun depan, bisa juga ya. Jadi ada yang dalam setahun pengen bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah untuk bisa menyelesaikan bacaan setahun, tentu bacaan yang dibaca setiap hari itu tidak bisa hanya satu pasal, pasti lebih dari satu pasal. Ada pasal-pasal yang singkat, ada juga pasal-pasal yang panjang, dan kadang ada beberapa pasal yang harus kita baca. Kalau hari ini ada bagian yang belum sempat kita baca, akhirnya besok, artinya besok bacaan kita akan nambah dong ya. Kalau misalkan besok bacaannya ternyata nggak selesai lagi, jadi nambah lagi. Jadi kemudian itu memunculkan perasaan seperti berhutang dan ada yang harus kita lunasi nih. Kalau gitu supaya tidak berhutang maka saya harus baca ini cepat-cepat supaya saya bisa nanti centang buku jurnal pembacaan Alkitab setahun saya. Ketika kita baca Alkitab hanya untuk melengkapi, mencentang jurnal yang ada,
maka pembacaan Alkitab itu akhirnya bisa terasa sangat membebani sekali. Gak ada manfaatnya karena jadinya beban. Rasanya kita kayak dikejar-kejar ketika baca firman Tuhan. Gak hanya itu, tapi akhirnya kita juga jadi gak lagi bisa merenungkan, meresapi, kita secara sadar memikirkan ini sebenarnya apa sih yang sedang kita baca, firman Tuhan mau ajarkan saya tentang apa. Akhirnya gak lagi bisa dapat kita pahami dengan baik. Karena kita baca Alkitab jadi seperti tuntutan, kita harus baca supaya kita gak dikejar-kejar rasanya. Saudara, ketika memperhatikan ketiga hal ini ya, kesalahan-kesalahan dalam membaca Alkitab. Yang pertama tadi ada baca Alkitab kayak lagi buka buku menu di restoran. Baca Alkitab kayak lagi buka buku referensi. Baca Alkitab hanya untuk melengkapi jurnal. Ketika memperhatikan tiga hal ini ya, kemudian muncullah pertanyaan kayak gini. Apa ya yang membuat seseorang akhirnya cuma mau dengerin atau baca bagian firman Tuhan tertentu saja yang dia mau, yang dia butuhkan, yang dia gak mau, yang dia merasa dia tidak butuhkan, yang gak dibaca, di skip. Apa ya gitu. Bisa jadi saudara, ada orang yang sebenarnya merasa bahwa gak semua bagian dalam firman Tuhan itu ada manfaatnya. Gak semua bagian dalam firman Tuhan itu relevan. Makanya kalau ada satu bagian yang dia tidak merasa kayaknya aku gak butuh ini deh, bagian aku gak butuh dengar ini, akhirnya bisa di skip gitu. Maka gak heran kemudian firman Tuhan itu dipisah-pisahkan. Ini ada bagian firman Tuhan yang relate, ini ada bagian firman Tuhan yang gak relate untuk kita. Kalau gak relate berarti di skip, gak usah dibaca gitu. Jadi ada orang yang beranggapan jadinya tidak semua bagian dalam firman Tuhan itu ada manfaatnya dan relate dengan kehidupannya. Saudara, semua bagian dalam firman Tuhan itu berdampak, relate, punya manfaat dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar menerimanya dengan iman. Itu kuncinya. Semua bagian dalam firman Tuhan itu bisa memberi dampak besar dalam diri kita ketika kita membacanya, kita menerimanya dengan iman. Nah, Timotius adalah salah satu contoh orang yang merasakan bagaimana firman Tuhan itu memberi dampak luar biasa di dalam kehidupannya. Karena dalam bagian firman Tuhan dikatakan dia menerima dan meyakini. Saudara, Timotius adalah seorang yang dia kemudian pada akhirnya melayani Tuhan, dia menerima keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus, dia melayani Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana kesaksian yang diberikan oleh Paulus tentang diri Timotius ini, dia tadinya adalah seorang yang, Timotius ini dia adalah seorang yang sejak kecilnya dia sudah hidupnya sangat dekat sekali dengan kitab suci. Dia diajarkan oleh neneknya dan ibunya. Ketika usianya semakin beranjak dewasa, dia berjumpa dengan Paulus. Dan Paulus banyak mengajarkan pengajaran kepada dirinya tentang siapa itu Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Ketika dia semakin beranjak dewasa, sejak kecil dia sudah banyak mengenal firman Tuhan, ditambah lagi ketika dia dewasa, pengenalannya akan Tuhan semakin diperlengkapi lagi, dia kemudian akhirnya menerima semua apa yang dia dengarkan sejak dia masih kecil itu, dia terima itu dengan iman. Dia terima dengan dikatakan diterima dan juga diyakini. Timotius belajar banyak tentang bagaimana ajaran kekristenan, bagaimana cara hidup, apalagi itu bagian firman Tuhan dirujuk juga dalam perjanjian lama. Jadi dia sudah lengkap dengan pengetahuan tentang hukum Taurat, ditambah lagi bagian-bagian firman Tuhan, bagian-bagian yang diajarkan oleh Paulus itu memperlengkapi pemahaman dia tentang hukum Taurat. Dan kemudian dia mempercayakan hidupnya untuk kemudian percaya, menerima apa yang dia dengarkan sejak dia masih kecil. Pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dia dengan sungguh menerima dan meyakini. Jadi saudara, ketika firman itu diterima dan diyakini, maka impact-nya itu akan sangat luar biasa sekali dalam diri kita. Timotius menjadi seorang yang semakin bertumbuh, dia merasakan bagaimana impact yang luar biasa dalam dirinya, dia bertumbuh menjadi seorang yang berhikmat, dan yang lebih penting lagi, dia menemukan keselamatan melalui iman kepada
Yesus Kristus. Saudara, ada banyak orang Yahudi dia mengetahui banyak sekali tentang hukum Taurat sejak mereka masih kecil karena mereka memang diajarkan tentang itu. Tetapi ketika mereka mendengar pengajaran tentang Yesus, mereka menolak untuk percaya. Akhirnya apa yang mereka dengarkan selama mereka masih kecil tentang pengajaran hukum Taurat itu hanya menjadi sebuah alat untuk mereka mencari kesalahan orang lain. Itulah kemudian mengapa banyak sekali orang Farisi pada saat itu. Jadi firman Tuhan yang diterima, yang didengar itu tidak diterima dan diyakini, tetapi justru dijadikan bahan untuk mereka bisa mencari kesalahan orang lain. Saudara, apa yang membuat firman Tuhan itu bisa sangat powerful sekali dalam mentransformasi kehidupan seseorang? Jawabannya ialah karena seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah sendiri. Nah, kata seluruh di sini yang Paulus gunakan di sini itu merujuk pada apa yang ada di Perjanjian Lama. Tapi bukan berarti apa yang ada di Perjanjian Lama saja yang diilhamkan oleh Allah, tetapi juga apa yang dituliskan dalam Perjanjian Baru itu diilhamkan oleh Allah. Jadi keduanya itu sama-sama diilhamkan oleh Allah sendiri. Terjemahan harafiah untuk frasa diilhamkan itu artinya dihembuskan keluar dari Allah. Jadi melalui tuntunan Roh Kudus, Allah menghembuskan firman Tuhan itu kepada para penulis Alkitab. Jadi seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah sendiri. Ketika bagian firman Tuhan itu diilhamkan keluar dari Allah itu sendiri, maka itu akan sangat powerful sekali untuk mengubah kehidupan seseorang, memberi dampak besar dalam kehidupan seseorang. Karena sifatnya itu, firman Tuhan itu mengajar seseorang. Untuk dapat bertumbuh dalam kedewasaan, iman, karakter, maka kita perlu banyak diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu memenuhi kita secara aspek kognitif, tetapi juga firman Tuhan itu mengajar kita dan menumbuhkan kita dari sisi karakter kita, bagaimana cara hidup kita sebagai orang percaya. Kemudian juga firman Tuhan itu bermanfaat, firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk bagaimana menyatakan kesalahan kita. Nah, mungkin kita sering ya mengatakan kepada sesama kita gitu ya, kalau misalkan ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tegur saja gitu. Kita bisa saling menegur satu dengan yang lain. Namun ternyata hal tersebut tidak mudah ketika dilakukan. Banyak orang kemudian tidak menerima teguran, masukan yang disampaikan. Namun saudara, firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah ketika kita membacanya dengan iman, maka Roh Kudus akan bekerja di dalamnya dan melalui firman Tuhan itu dia akan mengungkapkan kebenaran kepada kita. Apa yang dosa yang kita lakukan, yang kita tutupi, itu semuanya disingkapkan oleh Allah. Bagaimana keburukan, kebobrokan kita, bagaimana apa yang ada di dalam hati kita, ketidaktulusan kita, itu diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kejahatan kita yang orang lain tidak tahu, diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menegur kita. Jadi untuk kita bisa merasakan dampak dari firman Tuhan itu jangan cari bagian-bagian yang kena saja buat kita. Tapi bagian-bagian yang berbicara tentang dosa, berbicara tentang bagaimana prinsip hidup sebagai orang percaya, itu juga dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyingkapkan apa yang tidak beres dalam kehidupan kita. Kemudian juga firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki dan mengoreksi kehidupan kita. Koreksi itu diperlukan bagi setiap kita, supaya kita tahu bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Dan juga dikatakan dia mendidik kita di dalam kehidupan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengalaman hidup orang percaya itu harus dibentuk, harus dilandaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan berpikir bahwa firman Tuhan itu akan menjadi relevan ketika didengar oleh orang dewasa saja. Jadi seolah firman Tuhan itu dibatasi oleh usia dan juga situasi kondisi kehidupan kita. Dalam anak usia 2 tahun pun firman Tuhan relevan bagi mereka. Mungkin tidak banyak yang bisa kita ajarkan, tapi singkat bagaimana, hai anak, taatilah orang tuamu.
Itu menjadi satu bagian firman Tuhan yang relevan dalam usia anak 2-3 tahun. Itu bisa diajarkan. Jadi setiap bagian firman Tuhan itu tidak ada yang tidak relevan. Oh, ini gak relevan karena gak sesuai dengan usianya. Tetapi semua bagian firman Tuhan itu relevan karena Allah berbicara kepadanya. Jadi tidak dibatasi oleh usia, situasi, kondisi kehidupan kita. Dan melalui bagian-bagian firman Tuhan, di situ juga kita dapat melihat bagaimana Allah juga berbicara kepada kita dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam aspek keluarga kita, dalam aspek relasi kita dengan sesama, dalam aspek relasi kita dengan pasangan, dalam aspek relasi kita di tempat pekerjaan, Allah berbicara kepada setiap kita. Jadi tidak ada yang tidak relevan gitu. Ketika kita mengatakan bahwa ada yang tidak relevan, berarti di situ sebenarnya kita sedang membatasi firman Tuhan itu. Apa yang kita ingin ketahui tentang Allah? Bagaimana cara kita mempermuliakan Dia di dalam aspek kehidupan kita? Firman Tuhan juga ungkapkan bagi setiap kita. Setiap hari di dalam bagian firman Tuhan Allah bekerja dan berbicara kepada kita. Sehingga firman itu membawa kita dari hari ke hari semakin jelas untuk dapat melihat apa yang menjadi keindahan Tuhan, perintah Tuhan, dan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat Alkitab yang kita baca, kita pelajari mungkin sejak masih kecil itu hanya sebagai sebuah teori, maka kita perlu melihat bahwa Alkitab yang kita baca selama ini itu bukan hanya sebagai teori. Ketika itu kita bisa benar-benar menerimanya dengan iman di dalam Kristus Yesus. Alkitab itu mengajarkan kita tentang apa itu keselamatan, tapi bukan pengetahuan tentang keselamatan yang kemudian menyelamatkan kita. Kita tidak diselamatkan karena kita rajin membaca Alkitab atau kita rajin mempelajari Alkitab. Namun saudara, kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus yang dinyatakan melalui pembacaan Alkitab kita. Alkitab mengungkapkan kepada kita bahwa kita itu butuh anugerah keselamatan. Alkitab itu jadi cermin bagi kita yang memperlihatkan kepada kita betapa sebenarnya kotor, tidak layaknya kita di hadapan Tuhan. Alkitab itu menyatakan kepada kita bahwa kita ini orang yang najis, orang yang berdosa, orang yang penuh dengan orang yang penuh dengan kejahatan, dan kita ini terhilang. Ini yang harusnya kita sadari, kita ini harusnya menerima penghukuman daripada Tuhan. Itu yang Alkitab nyatakan bagi kita. Gak ada usaha apapun yang dapat kita lakukan untuk kita dapat melepaskan diri dari penghukuman. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Namun bersyukur karena firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana rencana keselamatan Allah yang luar biasa yang telah Dia rancangkan bagi kita manusia yang berdosa ini. Kristus mati bagi kita manusia berdosa. Ketika kita percaya kepadanya, maka disitulah kita akan beroleh keselamatan. Ada jaminan keselamatan yang diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu saudara, hari ini ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan dengan cara yang salah, dan akhirnya kita tidak menemukan manfaat dari apa yang kita baca, maka kita perlu kembali mengoreksi diri dan hati kita. Mari kita menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan iman. Hanya dengan iman, maka kita akan bisa merasakan bagaimana firman Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita dan mengubahkan kita. Kita akan melihat bahwa semua bagian firman Tuhan itu relevan dan bermanfaat bagi kita. Semua bermanfaat karena semua bagian yang ada di dalamnya menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca itu dari hari ke hari, membuat kita seharusnya semakin jelas di dalam melihat Tuhan. Bukannya harusnya membuat kita jadi semakin bingung, tapi semakin jelas melihat akan Tuhan, siapa diri kita, dan bagaimana yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh dapat menolong setiap kita, ya, khususnya di dalam waktu-waktu pribadi kita ketika kita sedang membaca firman Tuhan, ya. Kiranya kita boleh semakin bertumbuh di dalam firman, dan firman itu mengubahkan kita dari hari ke hari untuk semakin dapat lebih jelas melihat Kristus dan keindahannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini boleh kami dengar. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa setiap hal, setiap bagian yang ada di dalam firman Tuhan tidak ada yang tidak relevan. Semua relevan, bermanfaat
ketika kami bisa menerimanya dengan iman di dalam Kristus Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh dapat melihat keindahan-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Dan biarlah melalui apa yang kami baca itu membuat kami semakin lebih mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam segala kelemahan, keterbatasan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.